Dan anehnya, setelah wanita tersebut memakai gelang, menghilang entah kemana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sahabat Gandara TV Channel rahimakumullah, kita akan melanjutkan di kisah episode sebelumnya dan masih mengisahkan seorang ulama besar yang akan terus dikenang sepanjang masa. Bahkan nama beliau menjadi rujukan umat muslim di seluruh dunia, dan beliau sudah sangat masyhur terutama dalam karangan sebuah kitabnya Ratibul Hadan. Dan beliau biasa kita kenal dengan Shahibul Ratib. Beliau adalah Al-Habib Allah bin Ali Al-Haddad. Untuk episode kali ini kita akan mengisahkan sebuah karomah dari beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kasih Allah, wali Allah, aulia Allah. Taib. Beliau bernama lengkap Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isha bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Said Ali Zain Al-Abidin radhiyallahu anhu bin Husain Al-Husain Said Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau bersambung dari jalur Al-Husain. Al-Husain Said Husain radhiyallahu an, salah satu putri tercinta dari Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sudah jelas bahwa beliau Al-Habib Allah, nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Ahlul Bait. Taib. Karomah beliau jika kita ceritakan cukup banyak sekali, sehingga jika diungkapkan satu persatu maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak akan ada habisnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari seorang ulama besar yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ulama besar yang karismatik, berwibawa dan tegas. Bahkan beliau menjadi rujukan para ulama. Beliau adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Amin. Dikisahkan dari Maulana Al-Habib Lutfi bahwa dahulu di Tarim Hadramaut ada seorang asal Maghribi yang sangat kaya. Dia sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Zaman itu ukir-ukiran terbaik emas dan perak adalah ukirannya.
Akhirnya orang tersebut pergi ke Maghribi hanya untuk memesan ukiran tersebut. Dipesanlah ukiran gelang teristimewa yang nantinya akan dipakai untuk melamar sang wanita pujaan. Begitu pesanan sudah jadi, diajaklah si wanita tersebut ke rumah orang asal Maghribi, si pembuat gelang tadi. Lalu gelang itu dipakaikan ke tangan si wanita pujaan. Dan anehnya, setelah memakai gelang tersebut, wanita itu hilang, entah kemana. Allahu a'lam. Penduduk Tarim pun menjadi geger, ribut, dan ramai. Bahkan jadi perbincangan di Tarim waktu itu. Dicari ke sana ke sini, bertanya ke sana ke sini kepada orang-orang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjawab. Bahkan sampai ke orang pintar pun tidak ada yang sanggup menjawab. Hingga sampai bertemulah Alhamdulillah. Lalu beliau berkata, sudah, sekarang kamu pergilah kembali ke tukang yang membuat gelang tadi. Jawab Habibullah. Pergilah orang tersebut ke Maghribi, kembali ke Maghribi sesuai perintah Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah berpesan, nanti jika bertemu dengan orang si pembuat gelang tadi, tanyakan mau dikembalikan atau tidak. Dan jika jawabannya dia tidak mau mengembalikan, maka biarkan saja, tinggalkan saja, dan kembalilah ke Tarim. Keesokannya orang tersebut berangkatlah ke Maghribi. Sampai di sana, ia melihat calon istrinya sedang berada di dalam ruangan seperti kurungan, seperti terkurung dan tidak bisa keluar. Orang ini memesan gelang jauh-jauh dari Tarim, pasti untuk seorang wanita yang cantik dan luar biasa. Dan Habibullah berpesan. Pesan Habibullah disampaikan ke orang Maghribi tersebut. Ternyata jawaban tukang ukir tadi adalah tidak mau. Si tukang ukir tidak mau mengembalikan wanita tersebut. Seperti pesan Habibullah sebelumnya kepada orang tersebut. Habibullah berpesan, setelah engkau bertanya dan apa jawabannya, mau tidak mau, engkau kembalilah dan kembalilah lagi ke Tarim. Kembalilah orang tersebut, si pemesan gelang, ke Tarim. Sesampai di Tarim, ia langsung menghadap kepada Habib Allah dan menyampaikan kejadian, terutama jawabannya. Lalu Habib Allah bertanya kepada orang tersebut, si pemesan gelang, di depan rumahmu tanahnya luas apa tidak? Tanya Habib. Lalu dijawab oleh orang tersebut, "Naam, iya Habib." Kemudian Habib Allah berkata, "Ya sudah, tunggu saja besok ada apa. Tapi nanti kamu jangan kaget ya," kata Habib Allah. Keesokan harinya, pas di waktu subuh, begitu orang tersebut membuka pintu, ia pun sangat kaget. Pasalnya, yang depan rumahnya kosong, tanah kosong. Tiba-tiba ada rumah di depan rumahnya persis. Sebelumnya lahan kosong, tidak ada apa-apa, hanya lahan yang kosong, hamparan. Setelah dilihatnya, ternyata rumah itu persis seperti modelnya rumah orang Maghribi, si pembuat gelang tadi. Begitu penghuninya keluar, setelah dilihatnya, ternyata orang itu adalah tukang ukir gelang asal Maghribi. Bertambah kaget pun orang si pemesan gelang tadi. Lalu si tukang ukir keluar dari rumahnya
Dia bingung dan dia bertanya-tanya, saya ini di mana? Saya sedang di mana? Kok tiba-tiba di tempat yang asing? Pas kebetulan waktu itu juga Habibullah sudah ada di depan rumah tersebut pula. Lalu Habibullah menjawab kebingungan orang Maghrib tadi si pembuat gelang. Ini di Tarim Hadramaut. Rumahmu saya cabut, saya pindah ke sini. Kembalikan wanita itu. Kamu hanya bisa memindah satu wanita, sedangkan aku bisa memindah rumahmu sekaligus keluargamu. Saya pindahkan ke sini juga. Sekarang kamu mau apa? Kata Habibullah kepada si pembuang gelang tadi. Bingunglah orang itu. Keringat ingin bercucuran. Setelah itu, selang lama kemudian, akhirnya tukang ukir itu pun bertaubat, meminta maaf kepada Habibullah. Seraya berkata, saya akan mengembalikan wanita tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sekilas kisah karamah Al-Habibullah bin Al-Haddad. Jika kita ceritakan semuanya, tentu tidak akan ada habisnya. Kisah-kisah aulia. Karamah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang bertakwa, kepada orang-orang yang alim, orang-orang hamba, seorang hamba yang mencintainya, mencintai Allah Ta'ala. Saking cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan keistimewaan, memberikan karamah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah dalam penyampaian dan kata, karena saya hanya manusia, tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan mengisahkan kitab karangan beliau yang sudah masyhur dan sudah dikenal di kalangan seluruh umat muslim, terutama di negeri ini, di Indonesia. Kita akan bedah apa isi dan keistimewaan fadilah dari kitab Rotibul Haddad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.